Halo, salam semangat. Jumpa kembali di video pembelajaran Matematika SMA. Kali ini kita melanjutkan materi sebelumnya mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Dan di video kali ini kita akan membahas penerapan atau soal cerita dari sistem persamaan linear 3 variabel tersebut. Mari disimak video pembelajaran ini dengan baik ya. Anak-anak, langkah-langkah untuk menyelesaikan soal cerita pada sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, nyatakan besaran yang ada dalam masalah sebagai variabel. Yang kedua, rumuskan sistem persamaan yang merupakan model matematika dari masalah tersebut. Yang ketiga, tentukan penyelesaian dari model sistem persamaan yang diperoleh pada langkah kedua. Dan yang terakhir, tafsirkan terhadap hasil yang diperoleh dan disesuaikan dengan masalah yang semula. Selanjutnya, mari kita simak contoh soal dari soal cerita sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk contoh yang pertama, pada suatu hari ada beberapa anak yang akan berbelanja ke toko buku. Salah satu ada Sinta yang ingin membeli 2 buku, 1 pensil dan 1 penghapus, seharga 12.500. Kemudian ada Bita, dia membeli 1 buah buku, 2 pensil dan 1 penghapus dengan harga 12.000. Dan J membeli 3 buah buku, 2 buah pensil dan 1 buah penghapus seharga 19.000. Nah, kemudian Cinta juga ingin membeli 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus. Maka berapa sih jumlah uang yang harus Cinta bayarkan untuk membeli buku, pensil, dan penghapus tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, sesuai dengan langkah penyelesaian yang pertama, kita akan menyatakan besaran sebagai variabel. Jadi di sini ada buku, pensil, dan penghapus. Kita misalkan buku sebagai variabel X, kemudian pensil sebagai variabel Y, dan penghapus sebagai variabel Z. Jadi, dari barang-barang yang dibeli oleh Sinta, kita bisa buatkan persamaannya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12.500. Kemudian untuk Bita, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.000. Dan untuk J, 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 19.000. Maka di sini pertanyaannya adalah Cinta X tambah Y tambah Z itu berapa? Gitu ya. Jadi kita akan selesaikan persamaan ini menggunakan penyelesaian yang telah kita pelajari di video sebelumnya. Langkah pertama, kita akan melakukan eliminasi terhadap salah satu variabel. Kita akan eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Sehingga 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12.000 dikurangi X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.000. Sehingga 2X dikurang X itu adalah X. Kemudian Y dikurangi 2Y menjadi negatif Z. Dan Z kurang Z sudah habis. Sama dengan 12.500 dikurangi 12.000 adalah 500. Nah, X dikurang Y sama dengan 500, ini kita nyatakan sebagai persamaan 4. Langkah selanjutnya kita melakukan eliminasi Z kembali, tapi dari persamaan 2 dan 3. Sehingga di sini persamaan 2-nya X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 12.000, dan persamaan 3-nya 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 19.000. Supaya variabel Z ini hilang, jadi kita kurangkan, sehingga X dikurangi 3X menjadi negatif 2X, kemudian 2Y dikurangi 2Y 0, dan Z dikurangi Z 0, sama dengan 12.000 dikurangi 19.000 itu adalah negatif 7.000. Nah, kebetulan di sini variabel Y dan Z-nya sudah hilang. Jadi kita dapatkan negatif 2X sama dengan negatif 7, maka kita dapatkan nilai X-nya itu adalah negatif 7.000 dibagi negatif 2, yaitu 3.500. Nah, jadi secara
dengan menggunakan eliminasi dari persamaan 2 dan 3 saja kita sudah mendapatkan nilai X-nya itu 3.500. Sehingga kita akan substitusikan sekarang nilai X sama dengan 3.500 ini ke persamaan 4. Ya, jadi 3.500 dikurang Y sama dengan 500. Kemudian kita pindahkan 3.500-nya ke ruas kanan, itu menjadi negatif Y sama dengan 500 dikurangi 3.500. Sehingga negatif Y sama dengan negatif 3.000. Kemudian kita sama-sama bagi negatif, menjadi Y sama dengan 3.000. Nah, sekarang kita sudah punya nilai Y dan juga nilai X. Selanjutnya kita akan substitusikan nilai X dan Y ini ke persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh, persamaan 3 boleh untuk mendapatkan nilai Z. Kita akan substitusikan ke persamaan 1 ya. Jadi 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 12.500. Kita ganti nilai X dan Y-nya menjadi 2 dikali 3.500 ditambah 3.000 ditambah Z sama dengan 12.500. Sehingga 7.000 ditambah 3.000 ditambah Z sama dengan 12.500 menjadi 10.000 ditambah Z sama dengan 12.500. Sehingga Z sama dengan 12.500 dikurangi 10.000. Z sama dengan 2.500. Nah, dengan demikian, karena yang ditanyakan itu adalah X ditambah Y ditambah Z, maka kita akan jumlahkan nilai X, Y, dan Z-nya ini. Jadi, 3.500 ditambah 3.000 ditambah 2.500. Hasilnya adalah 9.000. Jadi, uang yang harus dikeluarkan Cinta untuk membeli 1 buah buku, 1 buah pensil, dan juga 1 buah penghapus itu adalah 9.000 rupiah. Nah, bagaimana? Bisa dipahami ya? Untuk contoh yang kedua, mari disimak pada video berikutnya ya. Selamat belajar!